terkait dengan puasa Ramadan itu sudah sering kita dengarkan penjelasan, tapi mungkin orangnya berbeda. Kadang-kadang juga mungkin dianggap paham tapi orang mesti paham. Yaitu apa? Bahwa niki ngaos Qur'ane sementara nggih ben mantan cepet bubar. Mantan cepet aja jam 3. Bapak Ibu saya kada sebelum melihatkan, jadi dalam kaitannya qada ataupun fidyah ini sering dipertanyakan. Bahkan jadi hampir tiap tahunnya metu kayak dene kaitan witir dan sebagainya biasa, tapi ya metu bae. Ya memang seperti itu, sehingga niki sekaligus saya mengulang yang keberapa kali ya, mungkin bakal lalen jane. Yaitu wajibu mangal qada li saum al kifaratu, wajib ya bersamaan dengan qada ya li saumi karena puasa apa yang wajib yaitu al kifaratu kifarah. Jadi tiang ingkang puasa niku ada beberapa konsekuensi ketika melanggar ketika boten puasa. Yang pertama yaitu wajib qada. Ini penting ditulis nih. Pertama wajib qada dan kifarat. Ya, satu wajib qada dan kifarat. Siapa itu orang yang wajib qada dan kifarat? Nah, kau butuh tekan fidyah karo qada. Bukan hanya kifarat saja, tapi wajib ditaksir. Ya, dikapokakan. Wajib qada, wajib fidyah kifarat, wajib taksir atau dikapokan. Wajib qada, wajib kifarat, wajib taksir, maksudnya diberatkan. Sinten nika siapa yang wajib qada dan kifarat dan ditaksir itu alaman afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihil saum. Bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan, bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan tetapi batalnya dengan hubungan suami istri. Ya orang suami istri tak pokoknya laki-laki dan perempuan. Orang suami istri berarti kudu suami istri oleh laki salah paham mana. Kadang-kadang kudu detail. Jadi suami istri di pagi hari atau di siang hari pokok seurunge buka ini kok berhubungan intim, dia itu konsekuensinya untuk kifarat taksir itu dikapokakan supaya orang ulangi mani. Apa itu kifaratnya? Yaitu memerdekakan hamba, memerdekakan budak. Pertama kifarat yang itu untuk dalam rangka mengapokkan dan tidak diulangi lagi, membebaskan budak. Itu orang budakan. Misalkan batal sedina, ya, nek batal sedina, niku sudah batal gara-gara niku berubah semestri, niku harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada maka puasa berturut-turut 2 bulan. Orang main-main sebulan berarti blenger becok prai. 2 bulan berturut-turut. Ini harus dicoba dulu. Termasuk budak dicari dulu. Karena ini seorang budak, tapi diperbudak pirang-pirang. Orang diperbudakan pirang-pirang. Budak sih itu, tapi diperbudak pirang-pirang. Nyekel HP, diperbudak HP ya. Dan sebagainya. Yang kedua, jikalau tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kemudian dicoba dulu,
Kalau tidak mampu baru alternatif ketiga. Ini yang disebut sebagai membawa it'amut ta'am dan memberi makanan kepada 60 orang. Likuli miskin atau likuli yaumin muddan. Dalam setiap hari 1 mud atau 6,7 on kalau tidak salah. Apa 7,6 ya? Ya 6,7 ya. Kue batal sedina loh. Jadi hati-hati Bang. Ini bukan hanya kepanjenengan tapi bisa ini di pelajaran ini disampaikan kepada putra-putri panjenengan sudah dewasa atau mungkin keluarga sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Ala man afsada samahu fi Ramadan yauman kamilan. Niki nak dirinci sih iman dan nah, sebenarnya ada potensi yang jadi orang rapat ini banget ya, tapi ya orang tak rinci sebab berarti akan gampang karo hukum. Ya. Intinya kalau ada orang laki-laki dan perempuan berhubungan suami istri, baik itu suaminya atau istrinya atau bukan, hubungan intim di pagi atau di sebelum datangnya bulan datangnya buka, maka dia wajib qadha. Berarti sehari itu nanti setelah Syawal di qadha. Yang kedua itu di kifarat. Kifarat apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan. Dicoba dulu, kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, setiap orang seorang miskin itu 1 mud 6,7 on. Nek gampang mau 1 kilo ya boleh. Berarti ping sewidak. Oh, gue. Anu batale kaya gue sebulan dur misalkan. Ya sekali tepingan. Nah. Gitu, ya. Terus siapa yang membayar? Ini jadi pertanyaan juga kadang-kadang. Dalam kita ada beberapa kita pendapat di sarahnya Kasih Batu saja dan di sekitar Ikali. Karena memang ada beberapa pendapat. Ada yang menerangkan dua-duanya suami istri kena kabeh sewitak naik. Ada yang menerangkan cuman laki-laki. Kenapa wanita hanya korban? Gitu. Nah, nanti tapi untuk mengapokan ya pokoknya nggone sing berat. Jadi lanang wadon yang kena hukum ini. Adapun ketika menstruasi itu tidak terhitung, switake tidak masuk. Itu ada yang beranggapan seperti itu. Itu siji wong wajib qadha. Itu aja ya dosa, jelas dosa kayak wong batal. Sedangkan yang batal bukan dengan berhubungan intim saja itu batal hujan, tidak ada hal yang membolehkan, itu dosa. Beda ketika yang diperbolehkan, musafir. Siapa itu musafir? Orang yang bepergian jauh 90 km atau 8,7 atau ada yang mengatakan 76, sekian kilometer. Kayak gitu. Baru boleh. Artinya ketika dia batal tidak dosa karena boleh. Ya tetap nanti akan sampai dia konsekuensinya apa? Ya tetap boleh batal dalam arti batal yang boten dosa, tapi tetap wajib qadha. Wong batal sih pokoknya wajib qadha wong jenengan sing genah wajib batal ora dosa menstruasi. Itu saja wajib di qadha, apalagi anu sing ana dispensasi. Nah itu sehingga mung batal boten dosa. Beda harus ora ana apa-apa. Madang kasong nar. Wingi lumang ulun kali kantor pirang-pirang kaya ora bulan puasa. Nggih. Nah, nanti akan sampai di bumil lah aku mikir takoni. Aku sempat mikir bumil. Tapi sing takonnya ngerti hamil berarti bumil ki ibu hamil. Buper. Nah, buka bersama. Angger buper bumi perkemahan. Oh, salah maning. Alhamdulillah nih guys, buper. Salah kalinya. Salah singkatan, salah arti. Terus ngomong jadi buka bersama singkatannya buper ya bumi perkemahan yang muncul. Kemudian yang kedua, wajibu ma'al qadha wal imsak. Ini
Niki yang pertama wajib qada, wajib taksir, wajib kifarah. Nah, taksir itu tadi mengapokan, makanya itu dengan resikonya berat. Maksudnya itu. Yang kedua, wajib qada, berarti dia wajib nyarata, dan imsak atau menahan seperti orang puasa. Menahan makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi itu puasa. Barangnya imsak. Malah imsak, nahan, orang langsung malah cepetan bae, kurang romplokan, tanggung ya. Ya ora apa-apa sih. Yang penting bener-bener imsaknya bener. Bukan nanti imsaknya nulis mepet banget, oke enak-enak malah nulis aja di subuh. Imsak kan artinya perhatian saja, artinya konker, arti itu ada jeda biasanya supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi diadakan di Indonesia ada istilah imsak. Wajib qada dan wajib imsak. Apa itu imsak? Menahan makan minum dan membatalkan yang membatalkan puasa, tapi tidak terhitung puasa. Mulai kapan dia mulai batal itu? Misalkan kayak ini kau jik-jik melakukan yang wajibkan imsak, contohnya apa nih, nanti ada 6. Nah, ini orang yang wajib qada dan ngakar ada 6. Fi sittati mawatinga al-awwal fi Ramadan la fi ghairihi, khusus untuk puasa Ramadan. Nek puasa sunah boten tidak berlaku. Jadi sing wajib qada niku puasa wajib. Walaupun ada ulama yang sangat berhati-hati, sunah pun contohnya Senin Kamis pun batal, disunahkan ngodoni. Itu memang wong sing wis kelas tertentu. Memang ada keterangan, ada ulama yang memang juga mengharuskan qada bagi puasa sunnah. Tapi yang masyhur, yang kuat itu hanya berlaku untuk puasa Ramadan sing wajib di qada. Juga mungkin nazar ataupun puasa-puasa yang hukumnya wajib juga. Kemudian al-awalu fi Ramadan la fi ghairihi ala mu'tamad, yaitu bagi orang yang sengaja batal. Sengaja membatalkan puasa, ide itu wajib. Contoh kayak ini madang ulah sakur madang, orang apa-apa. Siji dosa, loro wajib qada, bar madang rampung, orang terus tuku bakso modal ngarepe mboten, diam tetap masih terkena hukum menahan diri setelah madang tekan mengko buka puasa. Tapi orang tak gitu puasa. Paham iki? Wong sengaja batal 6 bulan Ramadan, sengaja batal, orang ada masalah. Nek anu musafir kan jelas ada alasan, ada yang membolehkan, tidak dosa, dan dia setelah itu saja bar madang yang hormati kalau sing ora sehingga puasa harus ora puasa. Ulangi balik. Jadi orang yang wajib qada dan imsak itu yang pertama adalah orang yang berpuasa bulan Ramadan sengaja dibatalkan. Sengaja dibatalkan. Yang kedua adalah tarikun niyah lailan, orang yang meninggalkan niat di waktu malam. Orang yang meninggalkan niat di waktu malam. Orang tarawih, tawi-tawi adzan subuh. Kan otomatis mungkin tuman niat bar tarawih sih. Wong kadang-kadang tarawih anak kultum bisa dikelalen orang niat disit. Nah makanya biasakan berbuka langsung niat boleh, berbuka gleguk niat puasa, mbok nganti ora tarawih. Padahal usana niat yang ora tarawih lah. Iya, terus kayak gue maning Pak, bisa tarawih. Malah melu maning. Kok ya harus mangkat lah, mamane kesel jujuk kayak malah kan ditambah-tambah sekolah bisa kompak. Ya, jadi setelah pagi hari ternyata lah orang niat, gue kemudian dia makan segelem kan tidak boleh. Lah orang niat mau bengi di madang lah ya, curang melu malah kayu aja kalau batire. Utama ngucap madang anu ning boten, dia tetap wajib menahan diri sampai terbenam matahari nanti, sampai buka maning. Mesti senang teman, tapi orang terhitung puasa, tidak terhitung puasa. Yang ketiga yang wajib qada dan imsak adalah orang yang mengira
masih dapat sahur ternyata sudah subuh. Orang yang mengira waktu itu masih boleh untuk sahur, intinya masih sakit nggih sahur, dia mengira loh kayaknya sih sebelum mana kok jawe mati maning wis ora tau ngrungokno radio maning iki kena iki kene anu si urung lah yo biasa tangi jam 2 iki modong wis modong sebelumnya apa wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah lu berarti kultum berarti mikir dong gimana gue mau ibadah sholat berarti wis subuh lah wis lanjut bae malah kayak gue. Berarti setelah dia makan itu tahu bahwa dia makannya sudah di waktu subuh, berarti kan mengira waktunya nganggo sahur tapi ternyata bisa waktu subuh. Maka setelah detik itu dia sampai buka, waktu buka pun tidak boleh makan. Kayak mau puasa asem malah asem. Wis ora puasa malah kayak lo puasa. Nah ini yang ketiga nih. Yang keempat, sebaliknya orang yang mengira sudah boleh buka. Orang yang mengira sudah masuk waktu buka. Orang yang mengira sudah masuk waktu buka. Alaman aftara dhanan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Itu orang yang mengira dia sudah waktunya buka. Radio lati lampu, rati apa semacam mati, tanggane adoh, pemain teduh, gripis-gripis, petang banget ya boy gemien dong, gemien rata-rata gandon petang. Ternyata begitu wis madang, wah sanu, wis madang 5 apa, tembe krungu, ya, tembe krungu. Mau ngaji, duh, berarti kita kalian tuh ngaji, berarti urung ya kan? Tebe urip terus tebe ngaji, berarti nyong mikir dong madang, ternyata urung buka. Maka bar ngerti kayak gue, aja langsung dilanjut madang, mengko ngenteni ngaji rampung ngenteni ada tebe madang maning gue. Sing 10 menit ya sih wajib ditahan orang curi lanjut, enggak. Ya batal jelas itu, walaupun tidak tahu batal. Orang ngerti mikir waktunya sudah bobor, makanya harus hati-hati. Nomor 5, alaman bana lahu yaum as-salat sabana alahu min Ramadan. Orang yang mengira tanggal 30 Sya'ban, orang yang mengira tanggal 30 Sya'ban belum puasa, ini bahasanya nyonganya. Ternyata hari itu sudah masuk 1 Ramadan. Mereka udah puasa. Oh ngesok nih, 30 Sya'ban urung 1 Ramadan. Jadi orang puasa, madang-madang begitu jam 12 sampai jam 10 sirik orang puasa yuk lo ngomongin sidang isbat nih anu siki wis tanggal 1 Ramadan sih ya kan. Oh apa ya lah setelah ngerti bahwa itu tanggal gue 1 Ramadan bar madang gue jam 12 tekan kosore aja madang maning aja mangan apa-apa kayak wong puasa. Dan dia juga wajib kodok nanti setelah Syawal. Itu nomor 5. Nomor 6 ya, itu alaman sabaqahu ma'ul mubalagh min madmadatin wastinsakin. Yang keenam yang wajib kodok dan menahan adalah orang yang wudu menghisap air ke hidung. Wudu atau menghisap air ke hidung, atau berkumur niatnya arep dibuang malah kelek ya. Berkumur atau menghisap air minum, ada yang masuk ke dalam, kumur kan anu sunah, kumur malah masih lebut reguk kan. Berarti bar kayak gue tekan anak wajib
ditahan kayak wong puasa, dan dia juga wajib qada. Itulah orang-orang yang wajib qada, wajib menahan nggih, wajib qada dan wajib ngeher. Yang pertama wajib qada dan kifarat serta ditakzir, dikapokkan. Nah, wes. Berarti itu pembagian buka secara tadi melihat kewajibannya. Terus codingin 120, 121. Nah, terus maning. Ya, ganti maning. 10 menit lagi ya. Al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in wajibatun kama fil haid wa nufasa wal jaisun. Iku wis ora bahas kok. Ada pembagian aksar antara Ramadan. Nah, ini ada lagi pembagian tentang buka. Wa aqsamul iftar arba'atu aidan. Buka puasa itu dibagi menjadi 4. Buka puasa dibagi menjadi 4. Maksudnya batal ya. Orang buka puasa dibagi papat, pertama kolom, kabeh ngono sama campur kayak mboten. Mesti para wiri temen wong nyong sepisan tok banget kewargen golingi mami karo ngantuk. Ngerti nek istahat ya temu istahiyat akhir sebelum ke subhanallah. Buka puasa dibagi menjadi 4. Tadi kan dibagi 2 sesuai dengan konsekuensinya. Dan sekarang ini juga terkait dengan hampir seperti tadi. Mayan samu fil qada wal fidyah. Yang pertama lagi, orang yang wajib qada dan fidyah. Ayo baik, tulis orang yang wajib qada dan fidyah. Satu, karena ada 2 sih. Membatalkan puasa, maksudnya buka ya, membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Contoh bumil. Contoh bumil karo ibu menyusui sih katanya apa? Busui ini ya. Bususu bumil, tapi catatan ini bumil pun akan ada hukum berbeda. Wajib qada lan fidyah, yaitu bagi siapa? Orang yang membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Contohnya bumil, ibu hamil yang mengkhawatirkan anaknya. Ibu busui yang mengkhawatirkan anaknya. Engkau gara-gara tak susun nyong puasa, mengkau susun orang metu, anaknya gering apa malah meriang dan sebagainya. Lah nyotok orang puasa melas anaknya. Nah kan berarti mengkhawatirkan anaknya, tidak mengkhawatirkan dirinya. Dia berarti wajib qada dan fidyah karena mengkhawatirkan orang lain. Begitu juga bumil. Aku harus puasa pokoknya nih anaknya ki perkembangan ki sebagainya, malah jadi bu dokter juga konora puasa karena ini dan sebagainya misalkan. Berarti mengkhawatirkan anaknya kan, bukan mengkhawatirkan dirinya. Nah makanya dia wajib qada dan fidyah. Begitu juga orang yang menolong orang tenggelam. Orang yang menolong orang tenggelam, jebur melayu kon yo nginum yo kuping yo kelebon kabeh. Nulungi wong. Dia batal kan? Tapi batalnya mereka nulung wong. Batal atau tidak wong nginum ceplung? Iya batal bae sing ajeng nulung wong tetap batal. Batal, dia wajib qada karo fidyah karena mengkhawatirkan orang lain. Begitu. Paham? Berarti begini ya, paham? Kejawab nggih? Kalau bumil itu kalau mengkhawatirkan orang lain, resikonya 2. Lalu bagaimana kalau dia hanya khawatir dirinya sendiri? Memang dia lemah secara kuat, bukan karena anaknya gede lemu disusuni dewek mau disusuni beda maning. Boleh yang gak aneh alasan ibu menyusui wong biasanya baru disusuni dewek alasan.
Ya misalkan jadi nyusunnya jarang lah, sehat kuat, anaknya seorang khawatir, tapi ternyata ketika dia puasa lemes, semaput, sempat bumil juga, tapi dia batalnya karena dirinya sendiri, itu hanya wajib qodho. Hati-hati. Kalau dia batalnya hanya mengkhawatirkan dirinya karena dirinya sendiri, maka hanya wajib qodho. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan yang disusuinya, mengkhawatirkan orang lain, maka dia wajib qodho dan ya karena dia batalnya sebab orang lain sih. Sama 6,7 on. Iya, ya sekilo karo brambang babang lengane 2 kilo terus astore barang tenggo ya. Misalkan 1 hari niku kalau sebulan ya gak ditinggalkan. Itu sama aja kalau diuangkan atau berapa. Soalnya di tempat saya suka ada yang wasitnya uang. Fidyah tapi karo duit. Ya anggar go duit ya kan go aturane Imam Hanafi seperti yang sampaikan. Anggar zakat ngenggo beras, ngenggo Imam Syafi'i seperti yang hasil terakhir itu 27,5 atau gampangannya paketan di warung 3 kilo, sisanya berarti terhitung sedekah. Oke. Lah anek arep nggo duit karena di pendapatnya Imam Syafi'i tidak boleh tak pakai uang, harus kutil balad, harus bahan makanan pokok di negara tersebut. Negara sida negara kue ya makanya beras berarti beras. Kalau uang pakai etikal madhab pindah ngemelu pendapat orang lain, pendapat madhab yang Abu Hanifah yang membolehkan yaitu Abu Hanifah. Sementara moodnya itu berbeda, apa kewajiban zakatnya berbeda, begitu juga fidyahnya berbeda. Makanya mengikuti madhab Hanafi meh 40.000 karena ketemu ke meh 4 kilo ora 3 kilo 3 kilo belum on piro sekarang berarti kita diberitakan ya 40.000 setina peng 30 misalkan ya $1.200. Ya kan agar berat jangan lagi gue itu duit nih 40.000 mau gue duit sih jadi agar gue uang aja gue aturan sih gue beras sebabnya sing ngendita kudu beras orang lainnya duit kecuali sih ngomongnya terserah Rika tapi bang kita hukum itu ikut yang apa dalam arti ada madhab ada yang diikuti karena yang secara keilmuan itu mampu memahami Quran dan hadisnya. Lah kita karena meminimalisir potensi memahami Quran dan hadisnya salah, maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada namanya madhab jalur, ya dalan melu dalan di antara madhabul arba'ah, madhab 4 Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lah angger zakat sing nganggo beras ataupun pokoknya bahan makanan pokok itu pendapat Imam Syafi'i dan harus berarti tidak membolehkan ganti selain bahan makan pokok artinya uang tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Itu nyong sih ngomong di sini sih suaranya nyong tapi nyong mewakili. Kalau uang bagaimana? Ya nganggo singolina itu Abu Hanifah. Oh berarti ya oli nganggo duit ya oke oli nganggo duit tapi aja nganggo sih karena apa ternyata sing ngoli kakang karo duit ukuran zakat fitrahnya itu berbeda ketemu niku ya 30 ribuan karena nilai daripada bobot berasnya berbeda saya gue ketemu nih ya 40.000 lah gampangannya 30.000 ya kena semono 30.000 ting 30 Medina ya semono akeh. Ya setanggutan balik tunggu anak-anak kok ana bodole 40 ping 40.000 ping 30.000 $1.200 gajian ya. Untuk siapa? Yang fakir miskin. Untuk saya boleh. Mendaftar malah. Dapat fidyah itu bukan pengganti kode.
Karena tadi ya qadha ya fidyah itu ada orang yang seperti itu. Ada yang wajib hanya qadha tok, ada yang wajib hanya fidyah tok, ada yang double ya qadha ya fidyah. Siapa tadi contohnya? Ibu yang hamil yang mengkhawatirkan anaknya. Iya, dan dia wajib qadha dan fidyah. Tapi kalau hanya diri sendiri, mengkhawatirkan diri sendiri, hanya wajib qadha. Berarti agar maksud loro yang qadha ya fidyah, dengan dia membayar fidyah, dia tetap wajib qadha masih. Understand? Nah, itu pada pengen iki sing kenang kifarat ya dosa ya kenang kon bayar sebintang kilo gampangane sedak wong, dia juga masih berkewajiban qadha. Orang ciri wis bayar fidyah terus merdeka. Ada yang hanya wajib fidyah, ada. Nanti akan kita ketemu nek butuh waktunya. Paham? Yang pertama yaitu orang yang wajib qadha dan fidyah. Ada berapa? 2. 1 orang yang membatalkan puasa mengkhawatirkan orang. Yang kedua yaitu orang yang membatalkan puasa. Batal puasanya. Bahasa saya ya, bahasanya. Menunda-nunda qadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Ketabrak Ramadan maning. Orang deh qadha nih ya kenang pasal ge. Kenang pasal. Lah makanya bagaimana? Tadi wajib qadha ya wajib ya berarti karena ketabrak Ramadan maning tahun ini 7 dina misalkan lah urung tesartange sibuk terus sibuk apa orang ngetik sing 7 dina itu tetep engko bar sawal kiye wajib qadha juga wajib bayar fidyah. Yo rasakna. Yo iya cara-cara ngene Gusti Allah kan aja kowe cara gane Gusti. Cara gane anu ya ki rasakan ora ya. Tapi kalau minggu buatan puasa bisa. Karena dia boleh. Dalam arti karena dia membatalnya karena dia mengkhawatirkan sesuatu ya dia boleh. Kalau yang diperbolehkan batal berarti status batalnya tidak dosa. Karena apa? Ketika dia puasa kon madorot, anaknya berguguran atau dia sendiri, lah makanya kan madorot. Dalam Islam kan tidak seperti itu. Ucap dulu ya. 9 bulan puasa apa ya? Tapi begitu lahiran jadi bayinya upaya orang paksa. Kayak istri kula, ibu melahirkan full sebulan mimin wong kena tanggal siji tanggal alhamdulillah tanggal 1 Juni pokoknya seminggu sedurunge Ramadan ya ndak wajib fidyah aku. Kenapa? Karena ndak puasanya kan karena nifas beda. Kan menyusui tapi itu mereka anggar sing menyusui kan wis orang anak nifas. Kalau saya kan nggak puasanya karena memang nggak boleh ya wajib kotor tok. Fidyah apa sih? Lu menyusui lah kan lo kan dia tidak wajib. Kalau ibu menyusui kan wajib, dia terkena hukum wajib puasa. Kemudian dia tidak puasa maka wajib qadha dan fidyah karena mengkhawatirkan anaknya. Tapi kalau kemudian ibu yang baru melahirkan, dia tidak puasanya kan udah lagi omong kita apa wajib fidyah? Nah, itu hanya wajib. Atau begitu juga nifas. Makanya yang ramane gitu waktu fidyah, aku ya ora fidyah. Fidyah apaan sih? Karena apa? Dia tidak ada resiko fidyahnya. Lu bumil wong mereka nifase bengesi suwe. Nanti 40 dina mati puasane rampung besi nifas bae misalkan. Nah, itu harus paham ini. Memang mendetail gitu nanti jantan lu belum Bali lah ya. Tebe siji ya padahal yang Ramadan ngarep nggih, Ramadan ngarep. Jumat ngajeng nggih insyaallah nggih tidak terasakan kayaknya semene bae ala ini bahasanya. Jadi orang yang membatal karena mengakhirkan qadha sampai datang bulan Ramadan
lagi. Maka dia wajib apa? Qadha karo fidyah. Sing ditakuti sing durung disarutangi lah bulan wingi be full sebulan. Ya gari teping wae miki karo duit 40.000 peng 30 juta 200 cairan wingi 500 iki disuntik. Suntik oleh 500.000 ya cair ya. Lalu fidyah 1.200 ya min. Bae lah akhirnya duit tuku beras. Nah, berarti Miki kamanen 6,7 on ya atau 7 on saja kena wis. 7 on ping 30 selikur kilo. Nah, pasrahkan. Yuk, atau nih ke videonya tahun minggu rong kodo malah wis ke wis tetap telu maning yo malahan. Nah, kan, oh iya matur nuwun. Nah, itu cukup gitu ikrar dan qabulnya itu menerangkan bahwa yang diberi itu adalah pemberian fidyah. Itu besoki bahasa Arab ya kena, kau niati bahasa Arab. Ya, oleh ya intinya nyong niat ngetokakan fidyah. Demikian saja dulu. Masih ada pembagian buka yaitu yang wajib qadha ora wajib fidyah. Oh langsung BG, cukup ya cukup banget tertekan jawaban. Wajib qadha ora wajib fidyah yang kamu mangalik wong sing ayan keserumohan gemblung anu piye dia kemasukan jin wah selama sebulan ora puasa belas. Oh kan ora wajib dia ya kalau mau itu dia udah wajib puasa makanya dia hanya wajib qadha nek mari. Nek stres terus ya orang apa sih bang hukum lagi wajib akalnya normal dan dewasa. Paham? Sing wajib qadha tok ora fidyah ya gue mong sing niki ayan atau kemasukan jin atau kemasukan setan apa. Yang kedua, yang ketiga lagi ma yalsamu fidyah dengan qadha. Ada orang yang wajib qadha, tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha, wajib fidyah tok. Wa huwa syekhun kabir. Ini orang tua yang memang sudah pikun, sudah tua sekali kapan orang ada karbi kabruk, orang memang dia tidak mampu masak walaupun normal dan sebagainya dia kan wajib. Tapi ketika dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu, dia wajib fidyah saja. Orang wajib qadha kan karena dia itu masih ada kewajiban puasa, karena dia tidak mungkin wajib masak. Orang jadi wis tua terus mau kudu nomani kan orang. Kalau sakit kan masih ada saatnya dia nanti sembuh, maka ketika sembuh ada wajib qadha. Tapi kalau orang yang sudah tua renta, apalagi pikun, anggar pikun wajib fidyah toh. Begitu juga tua renta, dia hanya wajib fidyah toh karena tidak mungkin dia kemudian tidak mampu puasa, maka tinggal fidyah toh. Maka siapa dibayar? Wis tua renta dewek kan pamane ya anak putunya. Seberapa besarnya? Tadi sudah terangkan. Bagi siapa? Ya tadi asnafus samaniyah boleh, asnafus samaniyah boleh, fakir miskinnya boleh. Ya. Terus ini yang terakhir sekalian yaitu mayalzamu bil fidyah bil qadha tadi sudah warabiul yang keempat la wala wa huwa majrun alladhi lam yada'ad bijrihi. Yang terakhir yang keempat itu tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Main loh. Orang puasa, orang wajib qadha, orang wajib fidyah kepengen belum? Oh gemblung. Siapa itu? Orang gila. Dia sendiri dah wajib qadha, terserah sekolah gitu. Hukum kita terserah. Orang wajib puasa, orang wajib puasa. Makanya dia ya orang wajib fidyah, ya orang wajib. Tapi ulama ini canggih gue. Jadi kan lu kayak gini dibahas dari pertanyaan sih, dibahas asisten selain ketone orang penting gue ketone ya disampaikan dibahas. Jadi kesimpulannya ada 4 pembagian buka puasa yaitu yang wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah ada 2. Satu adalah orang yang mengkhawatirkan tidak puasa, mengkhawatirkan orang lain. Yang kedua orang yang menunda qadha sampai datang. Yang kedua itu adalah wajib qadha, tidak wajib fidyah. Siapa? Orang yang ayat. Yang ketiga wajib fidyah toh, orang wajib qadha. Siapa? Orang yang sudah terlantar. Terakhir orang wajib qadha, orang wajib fidyah. Siapa?
Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.